Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5251. Saat kedua mobil itu semakin dekat, Charlie, karena penasaran, tanpa sadar melirik iring-iringan mobil yang berlawanan. Dia bisa mengatakan bahwa tamu terhormat universitas harus berada di Rolls-Royce itu. Jadi fokusnya adalah untuk melihat lebih dekat mobil ini. Namun, dia tidak memiliki keinginan voyeuristik, dia hanya meliriknya dengan kasar. Dan karena adanya film privasi yang ditempel di dalam mobil, dia samar-samar dapat melihat bahwa ada 4 orang yang duduk di dalam mobil itu. Saat itu, Maria yang duduk di kursi kopilot sambil melihat ke kiri dan ke kanan, mengalihkan pandangannya ke kanan. Di seberang depan Rolls-Royce, Charlie hanya melihat bahwa di mobil yang berlawanan. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya yang sudah tua, dan pendampingnya adalah seorang gadis. Dan di kursi belakang ada sepasang lansia. Tidak ada yang aneh. Ketika kedua mobil itu lewat, jarak terpendek antara Charlie dan Maria hanya beberapa meter. Dan bahkan Claudia, yang duduk di kopilot, melihat profil Maria. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa wajah samping gadis itu begitu cantik. Itu adalah kecantikan klasik yang tiada tara. Hanya dengan melihat sisi wajahnya, dia bisa merasakan aura yang luar biasa. Hanya saja Charlie baru saja melihatnya dari kejauhan, dan kini ia tak berniat melihatnya lagi. Pada saat ini, Claudia tidak dapat menahan diri untuk berseru tanpa sadar. Wah, gadis itu cantik sekali. Charlie secara tidak sadar ingin melihat apa yang terjadi ketika dia mendengar kata-katanya. Saat ini, jika dia melihat lagi Rolls-Royce, dia akan dapat mengenali sisi wajah Maria hanya dengan sekilas pandang. Tetapi pada saat kritis ini, Charlie tiba-tiba merasakan sesuatu melompat hebat di saku kanan celananya. Segera setelah itu, benda itu tampak memiliki kehidupan, berdetak berulang kali di dalam saku dengan frekuensi yang sangat tinggi. Fenomena aneh ini membuat Charlie tidak sadarkan diri. Ketika dia tanpa sadar melihat ke dalam saku celananya, dia sudah melewati Rolls-Royce. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 atau 2 detik. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh saku celananya. Dan kemudian dia menyentuh cincin yang diberikan Maria kepadanya. Saat ini, cincin itu masih sedikit bergetar di tangan Charlie. Namun getarannya semakin rendah hingga akhirnya berhenti total. Charlie menginjak rem untuk menghentikan mobilnya, lalu melihat cincin itu lagi. Dan berpikir dalam hati, makhluk hantu ini sudah ada di dalam diriku sejak lama. Dan saya telah menyuntikkan begitu banyak energi spiritual ke dalamnya. Dan ia hampir tidak merespons. Kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba bergerak? Claudia di samping melihat Charlie menghentikan mobil dan mengeluarkan cincin dan dia mengerutkan kening. Dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak, ada apa denganmu?" Charlie mengerutkan kening, namun dia berkata dengan santai, "Oh, aku tidak tahu siapa yang menaruh cincin di sakuku." Claudia buru-buru berkata, "Mungkin kakak ipar yang mengatakannya?" Charlie mengangguk dengan sengaja. "Bisa juga, aku akan kembali dan bertanya padanya." Ketika dia mengatakan ini, dia berpikir lagi, "Aneh. Mengapa cincin itu berhenti bergerak setelah beberapa gerakan? Haruskah aku mengujinya dengan energi spiritual?" Charlie memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berpikir dalam hati. Sial, benda ini tidak akan menipu energi spiritualku lagi. Ia tahu aku tidak mau, jadi ia bergerak sedikit untuk membangkitkan rasa ingin tahuku, dan menipu auraku lebih jauh. Memikirkan hal ini, dia buru-buru memasukkan cincin itu kembali ke sakunya. Mengingat perasaan tidak berdaya ketika auranya dikosongkan beberapa kali. Dia bersumpah secara rahasia, "Jangan khawatir, aku tidak akan tertipu olehmu lagi." Faktanya, Charlie tidak tahu alasan mengapa cincin itu tampak terbangun. Tiba-tiba sebenarnya karena merasakan keberadaan Maria. Bab 5252. Cincin ini tidak biasa pada awalnya. Dan itu selalu menjadi milik pribadi Maria. Dan sudah ada semacam hubungan antara itu dan Maria. Tetapi Maria tidak memiliki aura, jadi induksi semacam ini bersifat satu arah. Artinya, hanya cincin itu yang bisa merasakan Maria. Tetapi Maria tidak dapat merasakan keberadaan cincin itu. Awalnya, Charlie memiliki kemungkinan besar untuk melihat Maria. Namun karena getaran cincin yang tiba-tiba, dia tidak melihat Maria, dan Maria juga tidak melihat Charlie. Namun Maria, yang memiliki intuisi yang baik, tergerak oleh sesuatu di hatinya. Pada saat mobil BMW di sebelah kiri melintas dengan cepat,
Dia segera melihat ke belakang tanpa sadar. Tetapi dia hanya melihat mobil yang telah pergi dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia pikir ekspresinya agak terlalu sensitif. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Charlie di dalam BMW telah menyimpan kembali cincinnya, dan berkata kepada Claudia, "Jika kamu tidak ada kegiatan, ayo kita ke kota dulu untuk membeli hadiah sebelum kembali." Claudia mengangguk. "Cepat, aku baik-baik saja, apapun yang kau katakan, saudaraku." Jadi, keduanya berkendara ke pusat perbelanjaan di pusat kota. Dan di sini, iring-iringan mobil Larry juga berhenti perlahan di alun-alun di luar gedung urusan akademik. Kepala universitas lama yang sudah pensiun, bersama dengan para pemimpin sekolah saat ini, sudah menunggu dalam antrean di sini. Sejumlah pengawal turun dari SUV depan dan belakang. Dan dua dari mereka datang ke barisan belakang Rolls-Royce. Satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, dan membuka pintu di kedua sisi. Larry dan istrinya keluar dari mobil perlahan-lahan. Karena usia mereka, para pengawal langsung memberikan mereka tongkat jalan. Dan Siemens Sue, mantan kepala universitas, adalah orang pertama yang menyambutnya dengan gembira. Dan berkata dengan antusias, "Tuan Qiu, selamat datang kembali di Universitas Aurose Hill." Larry berkata sambil tersenyum, "Sue tua, kamu seharusnya tidak mencolok. Kenapa kau masih terlibat dalam pertunjukan seperti itu?" Siemens buru-buru berkata, "Tuan Qiu, Anda belum kembali selama bertahun-tahun, kali ini Anda tiba-tiba berkata ingin datang. Saya harus menyapa Anda secara langsung. Lagi pula, Anda telah memberikan begitu banyak kontribusi bagi lembaga ini. Kelompok kepemimpinan sekolah saat ini juga mengagumi Anda. Jadi mereka semua secara spontan datang menyambutmu. Bahkan jika aku ingin menghentikan mereka. Aku tidak bisa menghentikan mereka." Larry masih mengenal Siemens. Gaya perilaku orang ini sangat komprehensif, bisa dikatakan dia sempurna. Dan dia berbicara dengan sangat baik. Dia bahkan mengatakan bahwa semua orang datang untuk menyambutnya secara spontan setelah pertunjukan sebesar itu. Menegaskan tanggung jawabnya, dia memberi Larry tepuk tangan meriah. Oleh karena itu, Larry tidak ambil pusing lagi dengan masalah ini, dan hanya berkata sambil tersenyum, "Sudah bertahun-tahun saya tidak ke sini. Saya benar-benar merasa tempat ini sudah banyak berubah sejak saya masuk sekolah ini. Universitas ini layak menyandang gelar universitas kelas 1 ganda di Tiongkok. Universitas ini benar-benar membuat orang merasa istimewa." Siemens mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Universitas Aurose Hill bisa menjadi universitas kelas 1 ganda. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan negara, dan juga tidak terlepas dari donasi Bapak Qiu yang murah hati. Pada tahun 1990-an, Andalah yang membuat universitas memiliki cukup amunisi untuk menonjol." Larry berkata dengan serius, "Saya mengakui dua hal yang baru saja Anda katakan. Namun saya pikir perkembangan universitas tidak dapat dipisahkan dari kerja keras Anda dan semua orang." Seperti yang dikatakannya, Larry melanjutkan, "Bagi saya hanyalah seorang pengusaha yang berbau tembaga. Dan saya tidak bisa membantu banyak kecuali menyumbangkan sejumlah uang. Tetapi Anda telah memberikan kontribusi terbesar bagi perkembangan universitas dengan seluruh hidup Anda." Bab 5253. Siemens berkata sambil tersenyum, "Tuan Qiu, Anda benar-benar semakin rendah hati. Menurutku, sudahlah, jangan saling menyanjung lagi. Kenapa aku tidak mengajakmu saja? Lihatlah sekeliling, dan omong-omong, izinkan aku memperkenalkanmu. Kemajuan dan peningkatan yang telah dicapai universitas dibandingkan sebelumnya. Kami juga akan mengatur pertemuan laporan nanti. Jadi, tim manajemen saat ini ada di sini untuk melaporkan situasi kerja terkini kepada Anda." Larry tersenyum kecil dan berkata, "Baiklah, mari kita lihat-lihat dulu." Setelah itu, Larry dan istrinya ditemani oleh para pemimpin sekolah mengikuti tur keliling kampus dengan mobil baterai. Pada saat yang sama, Maria mendorong pintu dan keluar dari Rolls-Royce. Memanfaatkan fakta bahwa tidak ada staf sekolah di sekitar. Sopir itu segera mendorong pintu ke bawah dan mengikuti Maria tanpa suara. Maria menatapnya kembali, dan berkata dengan ringan, "Aku ingin berjalan sendiri, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku." Sopir itu buru-buru berkata, "Nona, Tuan meminta saya untuk melindungi Anda. Sebaiknya Anda tidak pergi sendirian." "Tidak apa-apa." Maria tersenyum dan berkata, "Aku hanya melihat-lihat saja, aku tidak akan pergi jauh." Desain arsitektur universitas secara keseluruhan sangat canggih.
karena ini adalah ibu kota kuno 6 dinasti. Latar belakang budaya di sini sangat mendalam, jadi ketika kampus baru dibangun, hal ini sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik budaya lokal Aurose Hill. Dan modernitas secara keseluruhan memiliki sedikit kesederhanaan dan kesungguhan, yang membuatnya bersinar. Dia berjalan di sekitar kampus, dan tiba-tiba melihat sebuah bukit yang rimbun tidak jauh dari sana. Dan bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya ada Gunung Kisia. Akan lebih baik melihatnya. Setelah itu, entah apa yang dipikirkannya, kedua mata indahnya tiba-tiba tertutup kabut kesedihan. Di sisi lain, Larry dan istrinya, dikelilingi oleh kerumunan seperti bintang yang memegang bulan. Saya mengunjungi kampus secara sepintas. Di tengah perjalanan, Larry menemukan kesempatan untuk menarik kepala sekolah lama Siemen ke samping dan berkata, "Sue tua, kali ini, aku butuh bantuanmu." Siemen mendengar ini, dan dengan cepat berkata, "Oh, Tuan Qiu, mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Universitas ini bisa berkembang pesat, kami sangat berterima kasih kepada Bapak. Dan aku selalu ingin membalas kebaikanmu. Namun saya tidak pernah berpikir bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menunggu hingga saya pensiun. Sekarang, jika kamu bisa menggunakan aku di mana saja, aku ingin melakukan yang terbaik untukmu." Siemen meskipun sangat pandai berbicara, tidak ada yang dilebih-lebihkan dalam kata-katanya. Dia telah pensiun selama bertahun-tahun, dan kehidupan pensiunnya penuh dan kaya. Dan anak-anak serta cucu-cucunya juga sangat kompetitif. Di usianya, dia tidak perlu lagi menyenangkan siapapun yang bertentangan dengan keinginannya. Tetapi dia benar-benar mengagumi dan menghargai Larry dari lubuk hatinya. Pada era itu, sebenarnya sangat jarang yang bisa mengeluarkan dana sebesar itu untuk membantu universitas dalam negeri berkembang dan membangun. Dan Siemen selalu mengingatnya. Melihat ekspresi tulus Siemen, Larry berkata, "Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Dia adalah cicit dari sepupu jauh saya. Dia baru saja lulus SMA di Malaysia tahun ini. Awalnya, keluarganya berencana untuk mengirimnya belajar di Amerika Serikat, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia punya ide dan ingin belajar di Tiongkok. Sepupu saya mendengar bahwa saya akan mengunjungi Aurose Hill dan tahu bahwa saya memiliki beberapa koneksi dengan universitas. Jadi dia ingin saya menghubungi seseorang untuk melihat apakah universitas bisa menerimanya." Siemen bertanya dengan heran, "Tuan Qiu, ini yang Anda bicarakan?" "Ya." Larry mengangguk, "Saya harap dia bisa kuliah di universitas untuk menjadi mahasiswa sarjana. Hal ini adalah tanggung jawab saya, dan saya akan berbicara dengan masyarakat. Hal seperti ini hanya masalah usaha kecil." Larry tersenyum kecil dan berkata, "Bagus, jadi saya bisa berbisnis saat saya kembali." Siemen buru-buru bertanya, "Kapan anak itu akan datang?" Bab 5254. Larry berkata, "Dia sudah di sini. Dia belum turun dari mobil tadi." Gadis kecil ini agak pendiam dan tidak suka tempat yang ramai. "Dimengerti." Siemen mengangguk dan berkata, "Baiklah. Sebaiknya kita kembali ke gedung urusan akademik setelah kunjungan ini, dan selesaikan dulu urusan sekolah anak ini." "Oke," kata Larry sambil tersenyum, "kalau begitu, sulit bagimu untuk mengaturnya." Maria menatap Gunung Kisia untuk waktu yang lama, seluruh orang telah berada dalam keadaan kesurupan. Hingga tiba-tiba dia menerima pesan di telepon genggamnya, yang membawa pikirannya kembali ke kenyataan. Dia menyalakan telepon dan melihat bahwa pesan itu dari Larry, yang berbunyi, "Nona, silakan pindah ke kantor penerimaan mahasiswa di lantai 4 gedung urusan akademik. Saya akan menunggumu di kantor direktur." "Baiklah," jawab Maria, lalu melirik ke arah gunung. Dia berbalik dan kembali ke gedung urusan akademik. Dia berjalan ringan sampai ke lantai 4, menemukan kantor Direktur Liu. Mengetuk pintu, tetapi tidak mendengar siapapun berbicara, dan melihat seorang pria paruhbaya membukakan pintu dengan sopan. Orang yang menjaga pintu adalah pemilik kantor ini, Direktur Liu. Menariknya, pada saat ini, Direktur Liu berdiri dengan gugup di pintu seperti seorang pengikut. Dan di sofa tempat Charlie baru saja duduk, saat ini sedang duduk Larry dan istrinya. Kepala sekolah lama Siemen, dan kepala sekolah saat ini O'Brien Zhang. Melihat Maria datang, Larry berkata sambil tersenyum, "Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah cicit dari sepupuku dari jauh, Kathy Lin." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Maria, "Kathy, datanglah untuk bertemu kepala sekolah Sue." Kepala sekolah Zhang,
dan Direktur Liu dari kantor penerimaan siswa. Katie hanya menatap ketiganya dan mengangguk kecil, tanpa berbicara. Untungnya, Larry baru saja berbicara dengan semua orang. Mengatakan bahwa Maria adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bicara, sehingga tidak menjadi masalah bagi semua orang. Kepala sekolah saat ini, O'Brien, berkata dengan antusias. Nona Lin, saya meminta Direktur Liu untuk mempersiapkan perkenalan semua departemen dan jurusan di universitas kita. Anda dapat meninjaunya terlebih dahulu untuk melihat subjek mana yang Anda minati. Tercium aroma keterasingan dan keangkuhan putri sulung keluarga kaya. Tapi latar belakang Larry terlalu besar, dan cicitnya. Dari jauh pasti tidak bernilai banyak uang. Jadi semua orang sudah memiliki gambaran awal dan memahami keadaannya dengan sangat baik. Direktur Liu buru-buru menyerahkan semua materi yang baru saja dibaca Claudia kepada Maria. Dan berkata sambil tersenyum, Nona Lin, semua bahannya sudah ada di sini. Saya baru saja membereskannya hari ini, silakan lihat. O'Brien tak dapat menahan kagumnya, Direktur Kantor Penerimaan Mahasiswa kami sangat teliti, dan materi-materi telah dikumpulkan lebih awal. Direktur Liu tersenyum rendah hati, berterima kasih kepada Ishak dalam hatinya, dan berpikir dalam hati. Kedua gelombang penerimaan mahasiswa asing ini, sungguh kebetulan. Jika Tuan Chen tidak datang lebih dulu, saya khawatir saya akan butuh waktu untuk memilah-milah materi-materi ini sementara. Maria mengambil materi-materi itu dan dengan cepat memeriksanya. Dia sebenarnya tidak tertarik untuk bersekolah dan tidak yakin berapa lama dia bisa tinggal di Aurous Hill. Akan tetapi, karena dia memilih untuk belajar di universitas sebagai mahasiswa, dia harus memilih jurusan. Maria mencarinya dan menemukan bahwa itu hanyalah subjek sejarah, yang cukup menarik baginya. Mengingat dia tidak selalu menyukai porselen biru dan putih. Dia mengeluarkan halaman pengantar jurusan arkeologi dan berkata dengan ringan, itu saja. Ketika Direktur Liu melihatnya, matanya melebar, dan dia berkata dengan terkejut. Mahasiswa arkeologi lagi? Sepertinya jurusan arkeologi tahun ini akan berganti. Maria mengerutkan kening padanya, dan bertanya, dari mana asal kata, lagi? Direktur Liu berkata dengan tulus, sejujurnya, Nona Lin, beberapa menit sebelum Anda datang. Saya baru saja menerima seorang mahasiswa internasional dari Kanada, juga seorang perempuan. Jadi dia memilih jurusan arkeologi. Saya meyakinkannya saat itu bahwa jurusan arkeologi sangat tidak populer. Dan pekerjaan akan menjadi masalah besar di masa depan, tapi dia sama sekali tidak peduli. Dia dengan tegas memilih jurusan ini. Sekarang kamu juga ingin memilih jurusan ini. Dengan kalian berdua di Departemen Arkeologi di masa depan. Saya pikir Departemen Arkeologi akan menjadi fokus seluruh sekolah. Direktur Liu membawa formulir aplikasi Claudia, dan menyerahkannya kepada Maria dengan ramah. Nona Lin, lihat, ini dia gadisnya. Kalian berdua dari luar negeri. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa saling menghubungi setelah sekolah dimulai. Mungkin kalian bisa berteman. Maria melirik, tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak perlu, aku tidak terlalu suka berteman. Oh, baiklah, Direktur Liu tertawa dan mengambil kembali formulir lamaran Claudia. Maria tiba-tiba melihat sesuatu pada saat ini, dan berkata, tunggu sebentar. Bab 5255. Direktur Liu terkejut ketika mendengar kata-kata Maria. Dan dengan cepat bertanya padanya, Nona Lin, ada apa? Maria menunjuk ke formulir aplikasi di tangannya, dan berkata, bisakah kamu menunjukkannya padaku? Direktur Liu berkata tanpa ragu, tentu saja. Kemudian dia menyerahkan formulir lamaran itu kepada Maria, namun dia memfitnah dalam hatinya. Aku ingin menunjukkannya padamu sekarang, tapi kamu bilang tidak perlu. Anak muda di usia ini sangat cepat berubah pikiran. Maria mengambil formulir lamaran Claudia, matanya tampak sedang menelusuri informasi pribadinya. Namun penglihatan tepi dan perhatiannya terpusat pada kolom kontak darurat. Di kolom itu, ada nama yang terus terngiang di benaknya selama ini, Charlie Wade. Selain dua kata Charlie Wade, ada juga rangkaian 11 digit. Maria tahu bahwa ini pasti nomor telepon Charlie di Cina. Pada saat ini, dia merasakan napasnya tiba-tiba menjadi cepat, dan kecepatan detak jantungnya juga meningkat pesat. Ini adalah pertama kalinya dia, yang selalu bersikap tenang dan kalem seperti perawan. Merasakan kegembiraan dan ketegangan yang luar biasa. Keringat tampak menetes-netes di telapak tangannya yang lembut.
Pada saat ini, dia tidak tahu apakah Charlie ini adalah Charlie yang dicarinya. Namun, dia merasa bahwa ketika dia melihat nama Charlie ketika dia pertama kali tiba di Aurose Hill, dia tampak mendapat bantuan atau takdir ilahi. Oleh karena itu, intuisinya hampir dapat menyimpulkan bahwa Charlie Wade ini pastilah Charlie Wade yang sedang dicarinya. Jadi, dia segera menghafal nomor telepon seluler Charlie dan dengan cepat mencoba melafalkannya beberapa kali. Setelah memastikan bahwa dia telah menghafal 11 digit itu, dia menuliskan alamat surat Claudia. Setelah itu, dia mengembalikan formulir itu kepada Direktur Liu tanpa menunjukkan tanda-tanda ekspresi apapun, dan berkata dengan santai. Orang yang sama meninggalkan kampung halamannya untuk belajar di Aurose Hill, jadi ada alasan untuk berteman. Kemudian, dia bertanya kepada Direktur Liu, apakah gadis ini tinggal di kampus? Direktur Liu buru-buru berkata, dia seharusnya bisa tinggal di kampus. Tapi sebagian besar waktunya dia seharusnya menjadi siswa harian. Dia punya kerabat di Aurose Hill, dan dia biasanya tinggal di rumah kerabatnya. Dimengerti, kata Maria, melirik Larry, dan berkata, kakek buyut sepupuku punya real estate di Aurose Hill. Tapi aku mungkin tidak akan sering mengganggunya. Mengapa kamu tidak menyiapkan kamar untukku juga? Kedepannya, ruangannya akan lebih fleksibel. Direktur Liu berkata sambil tersenyum, ya, lebih baik tinggal di kampus. Bersikaplah fleksibel. Asrama mahasiswa asing kami adalah kamar untuk 2 orang. Mengapa aku tidak menempatkanmu dan gadis ini di asrama yang sama? Awalnya, kamu dan dia punya jurusan yang sama, dan urutan pendaftarannya bersebelahan. Dalam keadaan normal, saya akan mengaturnya bersama-sama. Tidak masalah. Maria langsung setuju, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu sudah beres. Setelah itu, dia teringat sesuatu, dan berkata lagi. Oh, ngomong-ngomong, tolong jangan beritahu gadis ini, aku sudah membaca informasinya dan berencana untuk tinggal di asrama bersamanya. Jika sampai ke telinga orang lain, mereka mungkin berpikir aku punya rencana lain. Dan mungkin tidak wajar untuk berteman dengannya di masa depan. Direktur dan orang lain dengan cepat menyetujuinya. Bagaimanapun, ini adalah cicit jauh Larry. Dia bisa datang ke Aurose Hill bersama Larry dan Larry secara pribadi mempercayakannya ke sekolah tersebut. Semua orang sangat menghargainya. Karena dia mengatakannya, semua orang tentu akan menghormati maksudnya. Maria akhirnya menghela napas lega. Dia tersenyum kecil, dan berkata kepada beberapa orang. Kalian bisa bicara, aku akan turun dan melihat-lihat dulu. Kemudian dia berkata kepada Larry, kakek, kalau tidak ada yang lain, aku akan turun. Larry secara naluriah ingin berdiri dan mengirimnya pergi. Tapi untungnya, sang istri di sampingnya dengan lembut menarik ujung bajunya.